Saya khawatir kita nih tersesat gitu ya, tersesat di belantara yang tidak jelas karena ulah si pembisik ini. Pak Jokowi harusnya bangga di era Jokowi lah tahun 2015 itu investasi di Indonesia mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, 32,8% dari PDB. 2015. Setelah investasi dianggap biang keladi, justru investasi turun. Ada Menko investasi, ada Menteri investasi justru turun. Pertumbuhan investasi sekarang di bawah 5%. Biasanya investasi itu tumbuh di atas PDB-nya. Investasi asing, kan Pak Jokowi promote ya ke luar negeri. Investasi asing di Indonesia itu sejelek-jeleknya top 20. Bukan nomor 20 loh, nomor 16 kadang-kadang, 17 gitu, top 20. Hanya 2 negara ASEAN yang masuk top 20 selain Indonesia adalah Singapura. Singapura saya nggak bisa diinikan. Nah jadi kalau kita salah diagnosis, solusinya juga salah kan. Nah masalahnya adalah investasi banyak, hasilnya sedikit. Seperti orang dikasih makan terus sama ibunya, tapi nggak gemuk-gemuk karena dimakan oleh cacing. Cacing itu di dalam tubuh itu si korupsi itu. Jadi kualitas investasinya menurut. Kualitas investasinya dan korupsi. Dan korupsi itu musuhnya adalah anti demokrasi. Karena apa? Kalau korupsi tinggi itu karena apa? Karena checks and balances tidak jalan. Oke, Pak. Nah, checks and balances akan jalan bagus kalau demokrasinya sehat. Nah, itulah kira-kira jadi jangan korbankan demokrasi. Demokrasi nanti dulu, pembangunan dulu, mau korupsi nggak bisa. Jadi kuncinya kualitas demokrasi kita juga harus kita pulihkan. Karena demokrasi turun, korupsinya meningkat. Pak Faisal, terima kasih. Terima kasih. Ini singkat saja pertanyaannya, Pak, dan mungkin juga kalau bisa singkat, lugas jawabannya. Mengapa sosok Anies dan sosok Pak Muhaimin? Jawaban dari ini. Satu, cara melihat masalahnya itu dibangun berdasarkan pengalaman, kerangka teorik dan sains. Contoh, satu, memulihkan kualitas demokrasi itu berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Fakta menunjukkan pemberantasan korupsi itu kacau turun karena pemulihan demokrasinya bermasalah. Satu. Kedua, kalau mau meningkatkan investasi, maka yang perlu dilakukan adalah upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif. Karena yang akan mendatangkan investasi itu upaya pemberantasan korupsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada sudut pandang bahwa kita harus membangun sumber daya yang bagus. Salah satunya adalah menerapkan yang disebut dengan sistem integritas nasional. Ini harus dibangun sistem integritas nasional. Terus ketiga, ada beberapa undang-undang penting yang bisa mendorong dan membangun proses. Misalnya apa? Perampasan aset, isu illicit enrichment, pengembangan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang lebih komprehensif. Keempat, misalnya juga pembatasan uang girau, uang tunai. Itu juga jadi penting. Jadi kalau melihat satu case itu harus betul-betul terstruktur dan terintegrasi. Terus yang juga jadi penting adalah pemberantasan korupsi itu tidak bisa dihilangkan kalau political cost-nya itu highly banget. Maka itu harus dilakukan juga. Salah satunya adalah membantu partai untuk bisa mendapatkan dana dari negara. Jadi dana partai itu penting supaya partai tidak usah cari kemana-mana. Nah itu yang disebut dengan integrated anti-corruption program. Dari itu semua, Pak Anies dan Pak Muhaimin? Itu sebabnya kalau diperhatikan baik-baik, visi dan misi itu bukan rangkaian kata mutiara. Itu dibangun dari hasil berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi lain yang kalau membuat visi dan misi itu karena dihasilkan dari perenungannya membuat rangkaian kata-kata mutiara. Enggak, kalau yang kami lakukan 1000 kali pertemuan, 100 lebih orang dilibatkan, berkomunikasi dengan publik, dan itu adalah hasilnya itu. Jadi itu melalui proses. Nah proses ini menjadi penting yang disebut dengan meaningful participation. Baik, terima kasih Pak Bambang atas konklusinya. Pak Ginting, silahkan Pak, closing statement, mengapa Pak Prabowo dan Mas Gibran yang bisa menyelesaikan masalah ini? Kita harus lihat bagaimana seperti yang saya katakan tadi. Prabowo sepakat harus memperkuat KPK. Dan itu dalam program kerja kami ada berapa butir itu. Dan ada pilihan lain, itu harus memperkuat. Malah kalau bila perlu nanti, kalau kita lihat negara-negara tertentu yang mempermanenkan itu, kenapa tidak?
Tetapi terkait dengan korupsi dalam konteks investasi, ini perlu juga kita berpikir paradigma baru. Di negara-negara tetangga kita, investasi itu bukan uang negara. Dia bawa uang, tapi ada jaminan, dan pemerintah hanya regulator, bukan eksekutor. Ini yang membuat hari ini jadi gampang orang bermain-main. Nah, oleh karenanya saya pikir, kalau kita lihat tadi Bang Faisal mengatakan, kenapa investasi asing masuk ke sini? Karena dana itu ada jaminan. Nah, kenapa kita nggak berubah supaya nanti swasta ini kita libatkan untuk menentukan dana untuk membangun. Karena apa? APBN kita kecil, harusnya kita libatkan mereka dengan dana sendiri, dia mengelola, cuman regulasinya dari pemerintah. Nah, tentu ini harus ada semangat memberikan kepada pengusaha. Karena pengusaha itu tadi saya katakan, dia pahlawan tuh. Tapi tentu kita juga harus sama-sama memelihara mereka. Kalau dia tidak ada, nggak ada pencipta lapangan kerja di Republik ini. Maka Prabowo saya lihat begini, dia itu sangat ikhlas membangun bangsa ini. Saya ikuti dari 2012 dia setiap capres saya hadir. Ya. Saya hadir di situ bukan karena ingin jadi caleg, karena saya punya semangat untuk ikut juga berkontribusi dalam membangun bangsa. Dan saya lihat dia orangnya ikhlas. Dia sudah selesai dengan dirinya. Maka dia selalu semangat. Tidak pernah dipitnah sana kiri. Tidak pernah dia dendam. Dan dengan keikhlasan itu apakah benar akan menyelesaikan masalah ini? Ya, saya pikir kita kan harus merubah pola pikir itu dengan tentu nanti para ekonom yang merumuskan. Para penegak hukum itu kan yang melaksanakan kalau kita berubah dengan pola kebijakan. Ya, kebijakan itu yang paling cepat untuk bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau kita lihat di dalam standar ICC guidance untuk investasi itu kan jelas itu faktor-faktor apanya yang harus terpenuhi. Kalau itu terpenuhi semua oleh bangsa kita, investor itu semua datang. Tinggal kita bisa nggak belajar menghormati mereka supaya mereka tidak pergi. Tentu ini bukan kerja mudah, kerja berat. Tapi saya yakin bisa. Bangsa ini kan sudah jatuh bangun, dia bisa lewat kok. Jadi saya pikir ya kalau dikatakan berat ya berat. Tapi kalau punya semangat, Prabowo, Gibran punya niat untuk itu. Bukan untuk hanya sekedar ikut tampil, tapi dia ikut berbuat buat bangsa. Terima kasih. Saya kira demikian. Terima kasih. Dari tim pasangan 3, mengapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud jawabannya? Jadi seperti yang saya sampaikan ya, visi misi pasti yang bagus-bagus lah. Apakah itu didapat dari menyerap masyarakat atau dari hasil berpikir ya, melihat situasi dan kondisi saat ini, apa yang terbaik bagi bangsa gitu ya. Saya kira semua visi misi bagus, baik 3, 2 maupun 1. Yang jadi persoalan menurut saya adalah apakah ketika terpilih menjadi presiden dia melakukan itu dengan perangkat-perangkat yang dia punya itu. Karena menurut saya memberantas korupsi itu harus dipimpin oleh seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Karena dia puncak tertinggi yang mengatur semuanya yang ada di Republik itu, Republik ini. Baik, Pak. Kenapa Ganjar dan Mahfud MD itu tadi untuk melaksanakan komitmen tadi mengatakan A, dia melakukan A juga. Baik. Karena itu Ganjar dan Mahfud itu yang bisa komit melaksanakan visi misi ketika dia menjadi presiden dan wakil presiden. Baik.